Oke guys, selamat datang di Sobat Upgrade. Kali ini saya mempunyai TV tabung ya, TV merek Cina. Dan ini kebetulan milik tante saya. Sebenarnya dia udah ganti ya TV. Sebenarnya ini TV lama, cuman dibawa kemari karena ya daripada dibuang ya. Jadi saya dapat ini milik tante saya. Ini TV-nya merek Nico. 20 inci TV tabung ya. Jadi kendalanya itu yang disampaikan kepada tante saya itu tidak bisa nyala atau mati total. Dan seperti kita ketahui indikator juga tidak menyala dan saya sudah membukanya ya. Saya sudah membuka dan ini tampak circuit boardnya dari TV ya. Kebanyakan TV tabung saya lihat juga kebanyakan PCB-nya seperti ini. Nampak di PCB-nya biasa aja, tapi saya menemukan ada gosong di bagian sini ya. Ini gosong. Ini gosong dan ini juga kapasitor milarnya gosong, resistornya juga. Setelah itu saya buka dan saya nyalakan juga tetap nggak mau nyala. Jadi untuk kapasitor yang lain juga saya lihat juga masih bagus ya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang meledak. Jadi kita cek ya, kita cek sama-sama di sini karena sempat saya tes juga, belum saya punya avometer, jadi saya tes di kosnya juga nggak nyala. Dan sekarang kita nyalakan dulu ya. Kita tes di bagian PSU nya ya. Ini power supply, blok power supply-nya itu ditandai dengan blok strip warna hitam. Jadi bagian sini adalah power supply. Jadi kita cek tegangannya di sini ya. Cek tegangan di sini masih ada 290 volt. 290 volt ya. Jadi di kapasitor ini sudah ada supply dan kita cek di bagian flyback, tegangan flyback ada tidak. Kita cek di bagian kapasitornya. Di bagian sini tidak ada tegangan ya. Di bagian sirkuit tegangan 3 voltnya ya. Ini bagian flybacknya di sini coupler, octocouplernya kita cek tegangannya ada atau tidak. Ada ya, tegangannya 3 volt. Dan kita cek di bagian transistor horizontalnya, kita cek ada tegangan atau tidak ya. Ada. Ini juga. Oke, ada ya. Cuman di bagian ini biasanya rawan rusak. Kalau ini transistor MOSFET horizontalnya biasanya rusak ya. Karena ini pernah diservis, kelihatan ya, ini pernah diservis terus diganti. Terus di sini juga biasanya kasusnya seperti itu. Kalau TV tabung itu biasanya mati total. Oke, biasanya mati total itu ya, bagian MOSFET horizontalnya. Dan ini pernah juga diganti resistornya ya, pernah diganti. Jadi kita cabut dulu. Dan kita buang arus dari kapasitornya biar aman. Oke, udah aman ya. Dan biasanya sorry ya, ada anak-anak main di selokan, jadi dia biasanya cari kepiting karena biasanya musim hujan kepiting pada naik. Ini untuk bagian PCB-nya. Bagian PCB-nya kita lepas dulu ya, bagian satu persatu di bagian transistornya. Apakah terjadi short atau tidak? Di bagian sini ya kita lepas. Oke, ini saya lepas ya. Sorry, PCB-nya memang udah rusak ya, karena dari awal saya lihat di sini sudah patah, jadi ya nggak apa-apa. Jadi kita cek dulu ini apakah MOSFET-nya masih bagus atau tidak. Biasanya kena short ya. Biasanya kena short, jadi kebetulan kita cek aja dulu. Kita nyalakan
avometer, terus kita ke mode dioda ya, untuk mengukurnya dioda. Jadi dia kalau short dia bunyi seperti ini. Jadi kita cek aja. Oke, ini di sini short ya. Terus kita balik. Oke. Jadi ini MOSFET-nya dia short ya. Ini yang dua kaki ini dia short. Harusnya kalau dibalik dia tidak. Nah, short, terus kita balik. Sama short juga. Ini juga. Ini tidak ya. Nah, tidak. Jadi ini biasanya kena short, tapi kelihatannya bagus ya, masih bagus, tapi biasanya short. Nah, kita ganti. Nah, ini saya punya MOSFET copotan ya. Ini copotan dari TV lain, tapi saya ukur dia masih bagus, dia tidak short. Nah, seperti ini dia tidak short ya. Nah, beda kalau yang ini dia short. Nah, kalau ini dia tidak. Oke, bisa dilihat kan? Jadi kita bongkar aja. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya caranya gimana sih kalau sudah PCB sudah patah begini. Sudah patah begini, terus bagaimana sih cara menyambungnya di kaki ke kaki tengahnya ya. Gampang, kita gores-gores aja di sini di bagian pinggirnya ya PCB-nya, biar lapisan email dari kawat PCB-nya dia bisa kebuka. Jadi kelihatan kuningannya, kelihatan tembaganya gitu. Jadi nanti kita solder di bagian sini, terus kita jumper menggunakan kawat bisa. Biasanya tukang servis yang sudah pro, biasa yang sirkuit paling kecil sekalipun dia bisa kok seperti ini. Dia bisa menjumper seperti ini juga. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa bilang ganti PCB baru ya. Nggak usah, nggak apa-apa, pokoknya bisa kok. Selama masih bisa dijaluri listrik ya kawatnya, jadi jangan sampai short juga, harus hati-hati. Ya. Bangke, kaget. Ya, saya sambungin kawat dioda. Jadi ini udah kuat banget ini. Nah, seperti itu ya. Jadi aman. Oke, sekarang kita tes nyala dulu atau tidak. Oke, nyala guys. Nyala ya. Oke, ini sekedar info ya. Jadi si transistor horizontal ini, yang ini, biasanya itu kalau dia di drainnya itu drain, gate, sama apa ya lagi satu ini saya lupa. Jadi kalau ini short, biasanya itu nggak mau nyala. Ini MOSFET-nya nggak mau nyala. Jadi ganti ini aja. Kalau memang nggak bisa transistor horizontalnya, biasa yang kerusakannya itu bagian flybacknya, tapi jarang. Jadi caranya itu kita cek
tegangannya di sini yang saya pertama tes tadi itu di bagian kapasitornya. Kalau memang ada tegangan, terus di bagian power supply-nya juga di kapasitornya ini ada tegangan, terus di bagian octocoupler-nya juga ada tegangan 3 volt, berarti supply dari octocoupler ini, supply tegangan 3 voltnya menuju ke prosesor ini. Nah, prosesor ini ketika kita nyalakan, prosesornya akan memerintahkan power supply untuk menyalakan bagian playback melalui gate transistor horizontal ini. Jadi semacam switching pembangkitnya, tapi kadang yang bikin perintah itu tidak jalan bagian gate-nya yang rusak, yang ini MOSFET-nya, di bagian MOSFET. Jadi ini masuk tegangan di sini memerintahkan dia apakah switching untuk menyalakan playback atau tidak. Nah, biasanya rusak yang ini, MOSFET yang ini, seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau punya TV tabung terus rusak, nggak bisa nyala atau mati total, jadi itu solusinya, bisa diganti kan dengan merek ini, merek Toshiba ya, Toshiba C5387. Nah, ini bekas cabutan apa ya, saya nggak tahu ini apa, tapi masih bagus. Ini saya lupa. Jadi ini sirkuit joltif ya, untuk nyalain lampu AC dari baterai. Ini masih bagus. Ini bisa dipakai juga, seperti itu merek Toshiba. Jadi kalau tidak ada MOSFET ini, model ini bisa diganti dengan merek Toshiba C5387 ya. IV-nya kita sudah masukin, terus kita rapikan, nggak ada yang longgar. Ini impulsnya, terus rangkaian berikut speakernya juga. Kalau sudah tersambung semua, kita siap buat dinyalain. Oke, kita nyalain ya. Oke. Oke, nyala ya.